dari mahasiswa UNED kampus Bondowoso izin untuk melakukan observasi di Bolen D2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zazila Trafifa. Ini ada kedua teman saya. Saya saya Nukila. Di sini kami bertiga ingin menanyakan tentang biaya akunting, yaitu lebih kepada biaya HPP untuk biaya produksi, seperti biaya produksi seperti itu. Baik, untuk sebelum itu mungkin kami ingin lebih mengenal kepada owner pemilik dari Bolen D2 itu. Jadi D2 ini kan sebenarnya bisnis bareng ya, jadi bareng antara saya sama istri saya Sony, istri saya Parisa. Jadi kenapa kok D2? Itu idenya dari nama anak sebenarnya, karena sama-sama awalannya D semua, ada dua jadi D2, kira-kira gitu. D siapa? D Vano, yang berdua, yang pertama Delano, yang jadi D2. Tulisannya D pangkat 2 atau D titik 2. Oh iya. D titik. DE. Baik, langsung masuk ke pertanyaan untuk observasi ini. Yang pertama itu, sejak kapan D2 ini didirikan? Tahun 2020 bulan September ya. Juni. Oh iya Juni 2020. Masih baru-baru ya? Ya, 29 Juni 2020. Pas pandemi. Oh, pas pandemi. Yes, itu. Start pandemi kita mulai. Iya. Pandemi kan bulan Maret ya. Iya, 2020. Ide ada bisnis kayak gini tuh gimana ya? Kalau awal-awalnya tuh enggak sih nyoba-nyoba. Karena kan yang suka masak ini kan suamiku, yang suka eksperimen lah gitu ya. Terus ayo mam buat kue gitu loh. Soalnya kebetulan ada pisang anggur gitu loh. Terus dibuat, kok enak ya Pak ya? Ya aku kalau jualan. Nah setelah itu tak coba dulu tapi sebelum dijual, tapi tak coba dulu kok enak. Terus tak coba ini disimpan di tester ke teman-teman sama saudara-saudaraku. Kok enak nih kalau menghasilkan, ya lumayan Pak. Terus, nah kok menghasilkan banyak, lanjut, iya gitu. Untuk berarti berdirinya itu semenjak 2020, sekarang sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini udah berkembang kemana aja di dua ini, dijual di mana aja gitu. Pasar. Kalau dulu kan kita startnya memang di lingkungan sekitar dulu ya. Jadi makin lama ini makin berkembang. Kalau sekarang kita biasanya sudah rutin kirimnya sampai ke Jember, Situbondo. Kadang juga ada ini online itu ya luar kota. Ada yang paling jauh itu sampai di Pekanbaru pernah. Jadi kita kirim ke sana. Bali pernah, terus Surabaya sering. Soalnya kan ada mbak di sana. Mbak di sana jadi Perpanjangan tangan. Iya. Ini berarti kuat berapa hari kalau sampai ke Jadi kota? kalau yang bolennya itu kalau disuruh ruang itu kan bisa sampai 5 hari. Kalau yang pastry kurang lebih sama. Nanti kalau misalkan posisi dia di dalam kulkas bisa lebih dari seminggu. untuk modal awal perusahaan ini kira-kira berapa rata-rata pendapatan per tahun? Modal atau pendapatan? Modal awal pertama sekali itu 300.000 ya. 300.000. Karena posisi cuma untuk beli bahan habis paketnya aja. Kalau untuk peralatan saat itu untuk bolen ya Pak, untuk bolen ya. Soalnya kan kita bukan cuma bolen aja, tapi ada pastry juga, banyak produk. Jadi awal itu kan bolen dulu. Yang paling hype aja dah, mungkin yang paling hype bolen. Iya. Ya ngomongin bolen aja mungkin. Jadi awal itu kan kita mulai dari bolen ya. Itu 300.000 karena kebetulan kita sudah ada oven listrik, memang sudah punya ya. Jadi kita nggak keluar kos lagi ya. Jadi untuk beli bahan-bahan itu aja. Cuma cukup untuk buat bahan baku aja. Bahan baku 300.000. Untuk pendapatan kotornya itu per bulan mungkin sama per tahun mungkin. Sekarang atau Iya. dulu? Yang mungkin yang sekarang aja dulu ya. Bulan September kemarin Iya. Bulan September itu
Kalau kita omset ya, kalau kotornya itu sudah di atas 20 untuk omset kotor ya, antara 20 sampai 25. Kalau lagi yang momen-momen tertentu itu bisa sampai 30. Itu untuk omset per bulan. Omset. Ya. Ada yang kerja nggak? 2 orang. 2 orang. Oh, ada yang tapi on call. Yang bantu maksudnya. Oh iya. Oh, dipanggil kalau butuh aja ya. Kalau keteteran. Iya, soalnya kan suami kan kebetulan Minus juga. cuti cuti kerja. Iya. Terus aku juga Mbak. Jadi sama-sama full di rumah. Nanti kalau sudah masuk, ya ini masih memikirkan. Dua Dua orang. orang. Ya. Itu on call. Cuma khusus untuk bantu-bantu pas pembuatan. Iya, soalnya kan tokonya udah deket Mbak. Iya. Bantu-bantu, tapi enggak masuk ke resep-resep. Iya. Kalau untuk jam kerjanya itu biasanya dipanggil dari mau bikin atau gimana? Manggil apanya? Manggil tenaga kerjanya. Ya kalau pas mau bikin Mbak, mau bikin itu dia dikabari. Besok aku ada pesanan banyak, jadi tak calling dulu. Tapi kalau misalnya orderan biasa, misalnya setiap harinya itu kan aku kan mampu sih Mbak. Gitu. Nah, kalau sudah pas acara kemarin, khatim Quran gitu, khatim Quran tasyakuran udah tutut menjadi panggil. Biasanya jam lama kerjanya 8 atau 5 jam dipanggil. Enggak juga sih, tergantung kalau sudah selesai ya sudah gitu loh. Jadi kita bayarnya harian gitu loh. Jadi tidak nyampe malam, enggak. Ini bikinnya pas ada pesanan aja ya? Enggak ada Langsung pasti. stok ya? Iya, tapi 1 hari itu harus habis. Oh iya. Makanya tadi sampean habis ya. Jadi kadang enggak baking lagi gitu loh. Jadi fresh terus. Tiap hari selalu baru. Kita enggak pernah nyetok. Bikinnya tiap hari juga ya? Bu? Iya. Tiap hari. Kalau kayak sekarang kan ada kenaikan harga bahan baku gitu, mempengaruhi nih ya Mbak sama omset? Iya, kalau pengaruh pasti ada ya. Cuman ya kalau kita sih prinsip bisnisnya kan ada itu hitungannya sudah ya. Iya. Jadi kalau kita mau ikut naik juga, ya karena kan daya beli masyarakatnya juga beda-beda ya. Ya, kita juga pasti pertimbangan gitu. Jadi kalau cuma sedikit berpengaruh sih kita nggak akan terlalu bergejolak. Berarti pakai prinsip ada harga ada kualitas mungkin seperti itu. Iya. Iya. Untuk misalnya dipakai kayak gitu itu harganya itu dinaikkan atau ukurannya dikecilin atau bagaimana? Sementara sejauh kalau kita analisis ya, kita hitung-hitung lagi kalau ternyata perubahan secara menyeluruh tidak terlalu signifikan, kita tidak merubah apapun. Jadi kita tidak menaikkan harga, tapi tidak juga merubah ukuran. Karena kan kalau kita itu brand awareness ya, jadi gimana kita menjaga brand ini kepada konsumen kita itu yang penting. Karena nggak semua konsumen itu siap untuk membayar harga lebih, tidak juga siap untuk membeli dengan kualitas atau perubahan bentuk ya, misalkan tambah kecil ataupun misalkan produknya bahan bakunya kita ganti, sebelumnya pakai A ganti B, nah kita nggak pakai yang seperti itu. Jadi tetap konsumen nomor 1. Kami seperti itu. Listrik mungkin bisa dilihat. Untuk biaya-biaya seperti biaya listrik yang mempengaruhi itu biasanya berapa per ini? Sudah kita masukkan sih ya. Cuman kalau hitungan ini ya, Peruapnya gitu Iya. mungkin. habisnya itu karena bahan peralatan kami itu kan untuk kelistrikan relatif yang ini ya, dayanya itu rendah. Wattnya rendah. Nah, jadi kan yang paling banyak itu kan habisnya di gas, karena kayak oven itu kan ovennya over gas. Ya, jadi kalau untuk konsumsi listrik sebenarnya tidak terlalu signifikan. Alat-alat besar pun kayak mixer itu pun ya dayanya sih kecil ya, jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau hitungan pastinya berapa, kayaknya sih di kisaran nggak sampai 200.000 per bulan. Oh, untuk jumlah mesin yang dipakai, mixer terus oven yang digunakan itu berapa?
itu selalu dipakai? Pas Selalu dua-duanya ya, dipakai. selalu dipakai. Ada yang gede satu, yang kecil satu, terus ovennya ada 2. Udah itu sih alat yang utama. Untuk oven itu kan gas ya. Gasnya itu satu kali baking atau sekali produksi itu habis berapa? Berapa gas? Kalau gas itu 1 bulan ya, kira-kira itu kita habis 4 ya, kira-kira 5 gitu. 4 sampai 5 lah. 4 Yang sampai 5 5 yang kilo. 5,5 kilo. Yang pink. Oh yang pink. pink, nggak pakai yang Enggak. iya. Dan untuk tadi bukannya yang pink itu lebih mahal. Iya, cuman kalau kita kan ada tanggung jawab moral juga ya, karena itu kan subsidi. Jadi Oh, iya. kita ngerasa sih bukan bagian kita nih yang hijau, ada yang lebih betul, Betul, ya, iya, nggak benar, sesuai benar. peruntukan. Iya. Ya, anggaplah seperti itu. Iya, iya. Kalau untuk bahan baku sekali produksi biasanya biayanya berapa, Mbak? Ini bolen ya, jadi Bolen, bolen, iya, namanya bolen, bolen ya. lebih ke bolen Lebih aja. spesifik ke bolen. Ngomongin bolen aja deh kayaknya. Oke. Kalau yang lainnya mungkin banyak gitu ya. Banyak. Iya. Kalau bahan baku itu ini ya, kalau mau di satu persatu itu ya lumayan ya. Cuman kalau kita hitungan itu dari omset itu sekitar taruhlah ya 45 ya untuk bahan baku ya. 45% dari total omset itu adalah untuk bahan baku. Selebihnya adalah operasional biasa untuk yang kerja dan sebagainya, Iya. untuk lain-lain. Kurang lebih segitu. 5% dari berapa? Dari omset yang tadi. Yang 30 juta apa 25? Ya kisaran itu kan. Jadi Sekitar kalau 30 range-nya yang itu 25 ke 30 ya. Iya, Di situ range-nya. Selebihnya itu biaya operasional lain-lain. Ya. Untuk proses penjualannya itu bagaimana? Itu katanya kan ada di Jember juga. Itu apa punya toko offline sendiri atau bagaimana? Terus yang di Bondowoso juga bagaimana? Ada sih. Ada, kalau di Bondowoso nih Mbak, kan aku punya teman, jadi kayak di rumah sakit, teman-temanku di rumah Oh, sakit. iya. Nah, jadi sekali posting teman-teman ada yang mau gitu kan. Nah, kalau misalnya yang di situ Bondo ada temanku juga, dia marketing juga gitu loh. Nggak pakai toko, soalnya kan di sini juga masih homemade. Online nih. Masih Iya, masih online. Terus kita juga paling aktif juga di Instagram gitu loh. Jadi teman-teman kan semuanya masuk. Mungkin Instagramnya bisa dicantumin. Oh sudah dong, Sudah. sudah semua. Eh, Sudah semua. sebutin maksudnya Oh, di ada sini. dua link. Ada dua underscore backhouse. Ada 2 underscore backhouse, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow ya. Terus untuk itu mungkin pakai Grab atau bagaimana? Ya kalau di sini ya pakai Grab Mbak. Grab, ada Grab juga. Tapi kadang juga kita ada kayak promo-promo gitu loh Mbak, free ongkir Oh, daerah kota. iya. Soalnya kadang aku keluar sekalian. Sekalian. Orang-orang kan suka kan kalau free ongkir. Free ongkir, gitu. iya, suka banget. Itu kan yang bikin mahal kan Iya, sekarang. yang denger pokok ada yang gratis itu Free orang suka juga. iya. Iya benar Nah, benar. gitu. Karena kita ada giveaway juga. Jadi Oh. beberapa waktu gitu kita giveaway. Jadi kita ngasih merchandise, merchandise. apa gitu. Adalah untuk apa istilahnya motivasi teman-teman juga ya. Iya. Jadi kita lebih banyak ini sih digital marketing ya. Jadi yang menggunakan word of mouth ya. Jadi teman-teman itu kan kadang beli kok cocok, akhirnya dia nyampaikan ke Iya. entah ke rekan yang lain, ke keluarganya. Jadi dari situ kadang ada telepon masuk, oh nggak kenal gitu ya. Oh ini bener ini. Jadi artinya ya dari itu tadi rentetan promosi. Artinya tidak secara khusus kita melakukan promosi gimana. Kita optimasi itu. Mengalir aja. Iya, Tiga betul. marketingnya digunakan dengan gitu ya. Kalau yang Jember, situ Bondo, luar kota itu biasanya tiap bulan kita memang ada periode. Jadi Iya. misalkan ke situ Bondo kita ada misalkan 3 kali pengiriman. Hmm. Kita nanti di list. Jadi misalkan tanggal sekian kita mau pengiriman, itu udah datang itu listnya. Jadi Listnya berapa datang, nanti kita ketemuan di alun-alun di Bondo gitu. Jadi teman-teman COD. COD semua ke sana gitu. Oh, itu berarti diantar sendiri. Iya. Iya. Jadi kita berangkat di situ. Kita berangkatnya berdua. Oh iya. Mungkin itu kan masuk biaya untuk apa namanya? Solar pakai Transportasi. Ya. transportasi iya. Itu termasuk juga di Ya saat itu artinya kita tidak menghitung transportasi secara khusus dalam satu produksi. harga itu ya enggak, tapi ya anggaplah ada margin yang memang kita alokasikan khusus dari profit kita untuk bisa kita ambilkan, anggaplah karena ada 15% itu kan untuk biaya promosi. Iya. Biaya promosi kita kan
tidak secara khusus mengalokasikan anggaran ya, artinya tidak mengeluarkan uang untuk promosi misalnya kayak Google AdSense, Facebook AdSense dan sebagainya. Jadi kita alokasikan untuk itu, untuk inovasi dan sebagainya itu kita alokasikan. Untuk per bulan September kemarin itu laku terjualnya kira-kira berapa nih? Isisnya Berapa box? per bulan. Biasanya Dijual pitches atau box atau box? gimana? Box. Lebih ke box. Nangis ya. Oh. Oh ya, untuk bulan September Iya. untuk bulannya itu yang kita tuh yang reguler ya, yang tadi kan bulan yang diminta Iya. 424 box. 124 box satu bulan periode satu bulan Per September kemarin. boxnya itu yang 35.000. 35.000. Ada yang Iya. 35.000, ada yang 41 kan macam-macam. Yang betul Yang bol choco itu 37. Ada yang premium 41. kita ambil yang paling rendah ya. Rendah, yang reguler 424 kali 35. Jangan dihitung nanti pusing. Iya. Itu uang semua. Ya mungkin itu untuk sudah. Sudah ya. Menutup ya baik. Baik mungkin sudah semua pertanyaan dari kami. Mungkin ada sudah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami lagi ada di D2 Bolen Pisang and Pastry. Jadi di sini kita lagi mau cobain bolen yang lagi viral sih di tahun 2020 pada masa pandemi. Sebelumnya mungkin kalian bisa kalau pingin order, kalian bisa langsung kunjungi di Instagramnya di sini D2_bolenku. Di sini juga ada nomor WA-nya untuk kalian pesen. Jadi sebelum itu mungkin kalian bisa review ya. Jadi teman-teman saya ini akan mereview bagaimana rasa bolen ini, masih hangat loh guys. Yuk dicoba, silakan. Gimana rasanya? Pasti enak kan? Dan ini tuh rasa coklat ya. Ini namanya bolen double choco. Dengan kisaran harga di satu box ini harganya 35.000 aja, super terjangkau kan. Dan ini tuh isinya tuh banyak banget, gendut-gendut banget loh isinya. Jadi buat kalian yang mau order bisa langsung kunjungi di Instagramnya the2_backhome. Thank you.